Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu izin saya besarkan. Ya, oke, baik. Kita langsung mulai ke soal pertama ya, Mas Faldi ya. Oke, mungkin rekan-rekan sudah tahu ya ketetapan dalam mengerjakan soal uji kompetensi itu satu soal maksimal hanya boleh 1 menit. Oleh karena itu pasti Mas Faldi akan menyiapkan ini timer dan lain-lain agar teman-teman bisa terarah gitu ya untuk mengerjakan sesuai dengan panduan pada uji kompetensi kebidanan. Oke, ya silakan. Baik, kakak-kakak dan teman-teman, ini untuk nomor soal yang pertama, sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelumnya, kita akan latihan soal. Silakan saya bantu timer, 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh menit sudah berjalan, silakan. Kolom chat sudah saya buka, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 1 menit sudah berjalan, silakan untuk kakak-kakak dan teman-teman. Mohon izin mengingatkan kembali kepada Bu Vicky, izin Ibu, nanti kalau misalkan sekiranya ada yang butuh dibantu atau perlu bantuan, boleh disampaikan, berhubung Ibu yang share screen, kalau misalkan perlu ada yang di apa sampaikan, boleh langsung ini ya Bu ya, diingatkan ke Valdi. Soalnya khawatir ini nanti sinyalnya Valdi Bu yang di sini. Oh iya, soalnya masih di ini ya luar Jawa ya. Siap Mas Iya, Faldi. iya. Oke, oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Vicky dan Valdi lihat di sini bersama mungkin dari teman-teman memilih opsi jawaban yang C, D, dan juga E. Oh, ada juga yang B, tapi masih mendominasi untuk opsi jawaban yang D dan juga C ini Bu. Kira-kira Oh, bagaimana di antara teman-teman dan juga kakak-kakak, mungkin sekiranya ada yang mau disampaikan perwakilan? Karena ini kita sifatnya belajar bersama ya. betul, Jadi, betul. jadi nggak ada salahnya mendengarkan argumentasi dari setiap masing-masing peserta yang memberikan alasan. Boleh ada fitur Zoom di raise hand, silakan boleh di raise hand. Ayo, sebelum nanti dibahas sama Bu Vicky nih, yang mana yang paling tepat. Oke, Kak Yuli. Kak Yuli Fatmawati, mohon izin untuk pilihan jawaban yang dipilih apa, Kak? Saya memilih jawaban D, hormon progesteron. Di sini pertanyaan hormon apakah yang paling tepat menyebabkan keluhan pada kasus tersebut? Di soal bahwa pasien mengeluh selama kehamilan payudara berat, tegang, dan tampak begitu besar. Hasil TTV-nya semuanya normal, terus presentasi kepala, punggung, DJJ normal, bagian bawah janin belum masuk PAP. Bidan menjelaskan pengaruh hormon yang menyebabkan perubahan fisiologis pada payudara sehingga sel asinus memproduksi kasian laktobumin dan laktoglobulin serta penimbunan lemak sekitar alveolus payudara. Jadi saya mencoba menjawab hormon progesteron yang menyebabkan payudara itu terasa berat, tegang, dan tampak begitu besar. Gitu, Mas. Terima kasih. Dari kampus mana, Kak Yuli izin? Saya dari Stikes Abdi Nusantara, Bekasi, Mas. Oke, sama Bu Bunga ya di sana ya. Iya, Ya, oke. Terima kasih Kak Yuli, saya izin iya, mute. sama-sama. Dan saya turunkan tangannya. Selanjutnya ini ada dari Bu Alfriana. Kakak atau Ibu Alfriana, mohon izin apakah memiliki jawaban yang sama atau berbeda? Kalau berbeda, nanti boleh disampaikan. Selamat malam. Iya, selamat malam, Mas. Iya. Iya, Alfriana, eh, jawaban yang sama atau beda? jawaban jawaban saya yaitu option B atau hormon estrogen.
di mana kata kuncinya yaitu hamil payudara terasa berat, tegang, dan tampak begitu besar. Dan pada hormon estrogen bisa menyebabkan pembesaran payudara dan rahim atau perubahan ukuran pada hormon estrogen selama kehamilan. Jadi saya memilih option B, estrogen. Kasih. Oke, sebentar, Kak Friana dari Iya, kampus mana? dari Poltekkes Jogja. Oke, Poltekkes Yogyakarta. Baik, terima kasih. Siap, baik. Terima kasih. Ini kan, oke, tadi ada jawaban B dan juga D, Ibu. Kira-kira tanggapannya dari Bu Eka Vicky. Saya mau izin ya kakak-kakak dan teman-teman yang lain yang belum berkesempatan, karena biar nanti bisa berjalan dengan kondusif juga. Kalau begitu, saya izin kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Vicky. Silakan, Bu Vicky. Oke, baik, Masya Allah. Ini ibu-ibu sudah keren sekali ya, sudah pintar membaca kata kunci ya, Mas Faldi. Jadi di sini kita lihat bersama-sama ya, Bu, di kasus ini ibu hamil 31 minggu ya, ini sudah mulai mengeluh payudaranya berat ya, tegang dan tampak besar gitu ya. Nah, di sini Bu Bidan itu sudah menjelaskan gitu ya, di sini bahwa ada hormon nih yang menyebabkan perubahan fisiologis pada payudaranya. Nah, di sini apa sih hormon yang paling tepat gitu ya menyebabkan keluhan pada kasus tersebut? Nah, di sini ada kata kunci tambahan yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Di sini menjelaskan nih Bu Bidannya di soal ini sudah menjelaskan hormonnya ini ya membuat payudara itu merangsang sel asinus untuk memproduksi kasein, laktobumin, laktoglobulin, serta penimbunan lemak nih di sekitar alveolus payudara. Makanya ukurannya semakin membesar gitu ya. Nah, hormon yang paling tepat adalah somatomamotropin gitu ya. Nah, jadi di sini bagaimana dengan hormon yang lain gitu ya? Hormon yang lain juga berpengaruh dalam proses laktogenesis ya. Nah, di sini misalnya estrogen. Estrogen ini memacu untuk perkembangan duktus. Progesteron menambah sel-sel asinus pada payudara. Steroid juga ternyata karena terbuat dari kolesterol ini juga biasanya akan berkaitan dengan lemak-lemak gitu ya. Nah, di sini yang paling tepat adalah somatomamotropin. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ada kata kunci apa tuh? Mamo ya pada hormonnya ini. Nah, ini akan mempermudah teman-teman untuk melihat kira-kira apa nih ya yang berpengaruh kalau berkaitan dengan payudara pada ibu hamil. Seperti itu, Mas Faldi. Oke, duar lalala. Ya, tergocek dari kakak-kakak dan teman-teman. Nah, loh, kira-kira gimana nih tanggapannya ya? Ini untuk nomor soal yang pertama, baru satu, tapi nggak apa-apa, nggak Nggak masalah. apa-apa, pemanasan sudah keren ini, Mas. Iya, bener banget Bu Vicky. Tadi terima kasih banyak juga yang sudah disampaikan sama Bu Vicky ya. Ada kata kuncinya juga dan ada kunci jawaban untuk yang paling tepat adalah yang E. Dan tapi nggak apa-apa, walaupun tadi masih memilih banyak opsi jawaban yang B atau D, teman-teman yang masih bingung, dan ini untuk jawaban yang paling tepat. Nggak apa-apa, salah itu wajar ya. Ya, Tapi oke kalau kita lanjut ya, Mas. kalau salahnya berkali-kali jangan sampai, oke? Kita lanjut, Ibu. Boleh? Silakan Ibu Oke, Vicky. baik. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Iya, Silakan. monggo. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai salah berkali-kali. Ini untuk nomor soal yang kedua, 1 menit dimulai dari sekarang. Dipahami terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Kolom chat sudah saya buka, silakan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 26 orang. Terus, yuk. Yang mau dulu-duluan silakan, langsung. Nah, kan langsung raise hand gitu maksud saya. Ya.
Dibuka sama Kak Winanda dengan opsi jawaban yang A, ada E. Kalau begitu, saya kasih terlebih dahulu kepada Kak Christine atau Ibu Christine. Silakan, selamat malam. Boleh disebutkan nama kampusnya dan bisa dijawab dengan kata kunci. Kenapa memilih opsi jawaban tersebut? Silakan, Kak Christine. Baik, makasih Mas. Iya, Ibu, silakan. Selamat malam Bu, selamat malam Mas. Saya perkenalkan, nama saya Christine Maren dari kampus Inkes Medistra Lubuk Pakam. Silakan dengan opsi jawaban Ibu yang dipilih. Opsi jawaban yang saya pilih tanda bahaya kehamilan. Karena kan pertanyaannya di sini, apakah pendidikan kesehatan yang sesuai pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 28 tahun, grafik kedua, kasus pertama, hamil 12 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan dirinya. Hasil anamnesis merasa lemas, pusing, malas beraktivitas, mual, muntah setiap kali makan. Hasil pemeriksaan, tensinya rendah 90/60, nadinya 100 kali per menit, suhunya normal 36, bernapasannya normal, mata cekung dan konjungtiva anemis, TVU 2 jari di atas simfisis, HB-nya 10 gram. Yang saya pilih jawabannya Mas, A, tanda bahaya kehamilan. Karena di sini saya pilih tensinya kan rendah. Terus HB-nya pun rendah juga. Itu yang saya pilih jawabannya A, tanda bahaya kehamilan. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bunda Christine tadi dari Medistra Lubuk Pakam. Saya izin mute dan turunkan tangannya. Buat kakak yang selanjutnya atau ibu yang sudah nyalain, yang tadi sudah raise hand ada dari Kak Nur Hairani. Dengan opsi jawaban yang sama atau beda Kak? Kalau beda, Enggak, dengan opsi jawaban yang sama, tanda bahaya kehamilan, itu kata kuncinya ibu sudah lemas, sudah disertai pusing, kemudian sudah mata cekung, konjungtivanya udah anemis, HB-nya sudah jelek, tensinya juga sudah jelek, jadi udah nggak ada lagi KIE tentang ketidaknyamanan kehamilan trimester pertama. Jadi kita fokus ke tanda bahaya kehamilan. Itu mungkin yang paling tepat menurut saya. baik, terima kasih. Kak Nur Hairani ini dari mana Kak izin? Eh, dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, dari Muhammadiyah Mataram. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin turunkan tangannya. Oke, izin ya untuk teman-teman yang belum berkesempatan kita next lagi. Nanti kita lanjut di nomor soal yang berikutnya. Saya izin kembalikan terlebih dahulu dengan Bu Vicky. Kira-kira tanggapannya gimana Bu? Karena kalau di kolom chat tadi ada 3 opsi Bu. Ada A, ada C, ada E. Walaupun ada juga yang memilih B, tapi 3 itu yang paling banyak. Silakan Bu Vicky. Oke, baik. Ya, semakin banyak opsi, saya semakin selamat gitu ya. Jadi, Bu, jadi saya beritahu ya, Bu, kalau saya membuat soal jawabannya sama semua itu nanti tim MCU, ayo Bu Vicky kok bikin soalnya mudah ditebak gitu ya, Mas Faldi ya. Jadi, seperti inilah Bu soal uji kompetensi ya, Bu ya gambarannya. Jadi, semua jawabannya itu mirip gitu ya dan mendekati loh. Ini memungkinkan untuk apa namanya? Pada kasus yang ada pada soal. Namun yang kita harus pilih adalah yang paling sesuai gitu ya, yang paling tepat gitu ya. Nah, ini adalah trik gitu ya, trik dari kita agar ibu-ibu tuh kepekaan gitu ya, critical thinking-nya itu juga semakin baik gitu ya dalam menganalisa gitu ya. Karena jangan sampai ini semuanya profesi atau ada yang diploma ini, Mas Ada yang Faldi. diploma juga Nah, Ibu. jangan sampai nanti kita itu hanya melaksanakan perintah saja gitu ya, tanpa, tanpa tahu gitu ya, ini kenapa orang ini seperti ini, kenapa kenapa? Nah ini yang kita coba kuatkan dari segi analisa gitu ya, pada mahasiswa kebidanan. Nah pada kasus ini kita lihat ya Bu ya, ini keluhannya sudah luar biasa, ini ada yang coret-coret kayaknya Mas Baldi, nggak apa-apa. Nah Oh, jadi benar-benar di teman-teman. sini heeh. Keluhannya ini sudah banyak banget ya, dia sudah mual muntah, tekanan darahnya sudah mengalami penurunan, kemudian matanya cekung, konjungtiva anemis, pemeriksaan kadar HB-nya juga ternyata dia tidak baik-baik saja ya Bu ya, HB-nya juga mengalami penurunan ya, ada 10 gram ya HB-nya. Nah maka pendidikan kesehatan yang sesuai pada kasus ini adalah tanda bahaya kehamilan ya untuk
Adaptasi psikologis pada ibu hamil, perubahan fisiologis pada ibu hamil, betul itu dibutuhkan di ibu hamil trimester 1 gitu ya. Namun pada kasus ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Christine ya tadi atau Bu siapa ya maaf Mas Faldi, ini Iya. sudah tidak mengarah ke situ lagi nih. Ini arahnya sudah ke tanda bahaya. Jadi sudah bukan lagi ketidaknyamanan. Nah, untuk option D ini kalau umur lanjut ini sudah terlewat ya karena ini masih 11 minggu. Jadi ini sudah tidak masuk dalam pilihan yang harus kita prioritaskan gitu ya. Nanti di akhir saya akan memberikan tips dan trik gitu ya tentang bagaimana kita memilih jawaban agar bisa cepat dalam waktu 1 menit. Seperti itu ya ibu-ibu. Jadi mungkin kita masih ingat ya Bu ya tanda bahaya di kehamilan trimester 1 itu banyak ya. Ada perdarahan pada kehamilan muda, nah itu abortus pun banyak jenisnya gitu ya. Kehamilan ektopik, mola, kemudian hyperemesis gravidarum ya, anemia, demam tinggi dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya, tanda bahaya kehamilan. Begitu Mas Waldi dan rekan-rekan. Baik, terima kasih banyak Bu Vicky. Oke, saran Valdi buat kakak dan bunda-bunda silahkan pada pertemuan malam hari ini yang mau dicatat sendiri secara manual, boleh di catatannya atau di handphone atau dimanapun silahkan. Karena ketika nanti sudah belajar lagi, misalkan link Zoom-nya atau materi filenya ini di-share, jadi kakak-kakak sama teman-teman sebagai bahan evaluasi. Oh, pada saat dijelasin sama Bu Vicky ini yang nomor 1 harusnya misalnya D. Nah, ternyata saya waktu pas malam tersebut jawabannya yang A. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa ketahuan tuh dari 5 soal yang sudah dikerjakan berapa yang sudah tepat sudah dipahami. Jadi bisa untuk bahan evaluasi dan juga belajar. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman dan kakak-kakak. Ini untuk opsi jawaban yang paling tepat. Nomor 2 itu adalah yang A. Kalau begitu, apakah sudah panas atau belum? Kira-kira mau dilanjut atau tidak? Kakak-kakak, bunda-bunda, dilanjut atau tidak? Ayo di kolom chat. Ayo coba ramain dong. Lanjut ya. Gitu dong. Oke, kalau begitu izin Bu Vicky silahkan Oke, peserta baik. ini Lanjut sudah ya. dimulai. Iya, ini malam mingguan soalnya kayaknya ya Mas. Iya Bu, masih semangat malam Oke, minggu. nggih. Silahkan. Ini Agak untuk panjang malam kita. Yuk, mangga yuk. silahkan malam yang panjang ini untuk nomor soal yang ketiga 1 menit dari sekarang. Baik, 10 detik tersisa. Kolom chat sudah valid dibuka. 5, 4, 3, 2, 1. 1 menit sudah berjalan, sudah ada 1950 partisipan dibuka sama Bu Eka Ayu atau Kak Eka Ayu dengan opsi jawaban yang A. Ini mulai serentak ya, memilih jawaban opsi yang A. Coba langsung diberikan argumennya, statementnya Kak Ayu Putri. Selamat malam, nah kalah cepat. Sebentar ya, Kak Wina, Kak Sakina, dan Kak Rina. Karena Kak Ayu duluan yang angkat tangan. Kak Ayu Putri dari institusi mana Kak? Kalau boleh tahu silakan. Halo, selamat malam. Saya dari Poltekkes Denpasar. Oke, Poltekkes, Kemenkes, dan Pasar. Silakan dengan opsi jawaban yang dipilih dan kata kunci yang Saya memilih pola denyut jantung janin karena saya melihat di situ bidan sudah memberikan oksigen karena ada DJJ 119 kali per menit. Jadi yang perlu kita evaluasi di situ adalah A. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Kak Ayu. Saya izin turunkan tangannya. Saya lihat di kolom chat ini, oh ada yang C juga, ada yang B juga. Nah, yang udah lower hand berarti sama ya opsi jawabannya ya. Oke, kalau begitu ada tanggapan yang berbeda atau tambahan mungkin atau sudah cukup berarti untuk nomor yang ketiga. Kali ini satu jawaban semua, tapi saya nggak tahu nih apakah ini jawabannya sudah tepat atau belum. Saya berikan dulu kepada Bu Vicky untuk Baik. silakan Ibu. Baik, matur nuwun Mas Faldi. Iya, semakin bertambah soal ini ya.
critical thinkingnya jadi semakin ini Mas, beneran terasah ya Mas. Jadi kepancing nih sama teman-teman yang sudah menjawab benar. Ya, jadi kita lihat ya Bu, pada soal ini kata kuncinya apa nih Bu? Di sini bagus sekali ya, tadi sudah dibantu oleh Ibu dari Bali ya tadi ya, bahwa di sini DJJ-nya sudah mulai ini ya Bu ya, mengalami penurunan ya. Kemudian Bu Bidan sudah memberikan oksigen pada Ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk Ibu. Nah, di sini pertanyaannya evaluasi segera yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Nah, untuk evaluasi segera ya tentu saja pola denyut jantung janinnya ya Bu ya. Kenapa gitu ya? Nah, karena di sini kaitannya dengan kesejahteraan janin, khawatirnya gitu ya. Apabila tidak kita evaluasi dengan segera, ternyata nanti kita kecolongan nih ya Bu ya. Apalagi kalau DJJ-nya sudah rendah, artinya dia sudah tinggi dulu belum Bu? Atau tiba-tiba rendah Bu kalau DJJ itu Bu? Nah, jadi dia biasanya tinggi, tinggi dulu ya, baru kemudian rendah. Nah, makanya harus segera dirujuk. Nah, ini ya ada beberapa indikator yang harus kita lihat ya. Ini si ibu ini sudah sering pusing ya tadi pada soal sebentar. Wait, saya back dulu di soal. Nah, ini ya, sebenarnya dia sudah mengeluh sering pusing ya, kemudian tekanan darahnya juga rendah ya. Lalu kemudian dilihat di sini HB-nya juga 10 gram per dl ya. Nah, ini perutnya juga nyeri gitu ya. Nah, yang semakin memperparah kondisi janinnya di sini DJJ-nya sudah turun. Nah, ini kita harus berpikir cepat gitu ya agar tidak terjadi resiko komplikasi. Nah, jadi ada sering pusing, ada hipotensi, denyut jantungnya sudah polanya mengarah ke bradikardi ya. Kemudian kadar HB ibu juga tidak baik. Nah, ini harus segera dievaluasi ya denyut jantung janinnya, dan kemudian ini juga kalau tidak dirujuk ya kita nanti bisa jadi kena AMP ya Bu ya kalau sampai terjadi kematian seperti itu. Jadi betul sekali jawabannya sudah tepat, A, pola denyut jantung janin. Nggih, good job Ibu-ibu. Baik, terima kasih untuk Bu Vicky yang tadi sudah membantu untuk membahas lebih lanjut ya. Ini udah mulai sama semua, satu seragam ya jawabannya. Keren. Jawabannya yang A semua, walaupun tadi ada sedikit yang melipir untuk opsi jawaban yang B, ada satu atau dua orang tadi yang C juga ada, tapi nggak apa-apa, sudah lumayan meningkat. Jadi kalau kakak sama teman-teman, Valdi izin ya, nanti untuk PowerPoint-nya akan di-share sama tim MCU, tapi tergantung dari setiap masing-masing setiap grupnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini baru latihan bareng-bareng. Gimana? Kira-kira sudah cukup panas atau belum? Soalnya yang tadi kan masih masih kurang nih kayaknya nih. Karena ini nomor 3 udah ini nih. Udah apa namanya? Lanjut ya. Oh belum panas. Oh ya udah lanjut kalau begitu. Soalnya baru pendengar ya. Gas. Iya. Oke sip. Kalau begitu Bu Vicky Oke, silakan dilanjut. baik. Oke, yuk. Oke, silakan. Ini sudah masuk ke tanda ini ya. Gadar pada kehamilan ya ini ya. Ayo silakan. Mudah-mudahan kakak-kakak serta teman-teman ini untuk nomor soal yang berikutnya. Kolom chat sudah mulai file dibuka. Yang sudah punya jawaban silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar, dari yang sudah duluan ada Kak Ririn. Kak Ririn Febriani, selamat malam. Mohon izin Selamat Kak, malam, Kak. dari Oke, kampus mana? dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Oke, dengan opsi jawaban yang dipilih silakan. milih jawaban B. Di sini kita lihat A menornya 3 bulan. Artinya kalau seandainya dia hamil, dia masih di usia kehamilan 12 minggu. Nah, kemudian di sini dilihat lagi dia tifusnya 1 jari di bawah pusat. Nah, ini tidak sesuai dengan kehamilan 12 minggu. Nah, biasanya pada kehamilan mola, dia tifusnya akan lebih tinggi. Ditambah lagi dia dengan mual muntah berlebih.
Itu poinnya. Dan pastinya di sini terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Itu sudah tanda pasti dia mola. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Ririn tadi dari Muhammadiyah Mataram. Saya izin turunkan tangannya. Oke, kayaknya udah satu seragam juga ya untuk nomor 3 dan juga 4 nih. Jadi tidak ada pilihan opsi yang lain yang Valdi bisa juga berikan kepada peserta nih. Nah, kalau begitu, Keren banget ya, Mas. ya udah keren banget nih Bu Vicky. Peserta pada malam hari ini, Valdi mengucapkan terima kasih banyak dan juga selamat kepada 750-an orang yang sudah memulai untuk lebih dulu nih belajar latihan mempersiapkan sebelum soal uji kompetensi. Ya ini Iya, salah satu betul. juga ya cobaan untuk kakak-kakak dan teman-teman. Cobaan apa? Cobaan untuk sabar. Sabar menghadapi saya yang sebanyak ini untuk apa ya? Sering gini nih, apa namanya? Bahasa kasarnya ngebacot gitu ya kan. Tapi em, kira-kira jawabannya sudah tepat atau belum? Valdi juga nggak tahu sih. Kalau begitu, Valdi berikan dulu kepada Bu Vicky. Kira-kira tanggapannya gimana? Oke. Silahkan Ibu Vicky. Baik, baik. Terima kasih Mas Faldi. Ya, keren nih ibu-ibu sekarang semakin ini ya. Tadi cuman benar-benar butuh dipancing sedikit Mas Faldi. Artinya Bu, kalau kita telaten ya belajar salah satunya melewati rangkaian bimbingan ya yang diselenggarakan oleh MCU. Nah, ini Ibu tuh akan kepancing gitu ya. Jadi karena dibiasakan, ayo Bu, soal ini gimana? Ayo Bu, soal ini gimana? Akhirnya kemampuan critical thinking-nya itu semakin terarah gitu ya. Karena pada dasarnya memang tidak ada individu yang tidak bisa kalau dia berlatih ya. Jadi memang betul nggak bisa kalau moro-moro langsung wah kompeten, skornya paling tinggi. Nah ini harus melewati berlatih. Nah kita lihat pada soal ini ya Bu ya. Ini keren banget loh. Tadi Ibu benar-benar rinci mencari kuncinya di sini ya, termasuk ketika pembesaran uterus itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Nah di sini betul banget ada tanda khas ya Bu ya yang sudah tidak bisa kita elak lagi ya, bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung ya. Sehingga di sini diagnosis yang paling memungkinkan gitu ya pada kasus ini adalah mola hidatidosa. Nah, jadi di sini ini ya memang dia tidak wajar ya Bu ya, tidak ditemukan janin kan pada pemeriksaan. Jadi pertumbuhannya itu cepat sekali gitu ya. Nah, di sini eh, orang-orang dengan mola ini ya biasanya keluhannya riwayat amenor, kemudian kok muncul perdarahan pervaginam, namun kok disertai dengan seperti gelembung gitu ya. Nah ini ketika dicek hormon HCG-nya juga biasanya dia tinggi atau rendah Bu? Tinggi ya, sehingga mual muntahnya itu berlebih gitu ya. Nah, ini nanti untuk memastikan diagnosis ini adalah dilakukannya pemeriksaan USG gitu ya. Nah, ini dapat untuk mengkonfirmasi apakah benar gitu ya. Tadi kan kita pertanyaannya yang paling mungkin tuh. Nah, nanti setelah dikonfirmasi dengan USG, nah nanti akan terlihat gitu ya apakah benar ini mola atau yang lain. Seperti itu Mas Faldi dan rekan-rekan. Makasih Bu Vicky. Pada nomor soal yang keempat ini udah benar semua, tapi ada yang menyatakan bahwa ini baru benar dua. 4 soal yang diberikan baru benar dua. Tapi kalau misalkan dihitung-hitung, setiap hari contoh kita mengerjakan 5 soal. 5 soal berarti dari 180 soal, kalau setiap harinya latihan cuma 5, berarti coba kita hitung-hitung dulu ya, teman-teman. Benar-benar benar. 180 dibagi 5 berarti cukup menyiapkan waktu sekitar 36 hari. Oh, udah ada yang benar 3. Kalau diakumulasikan dari setiap 5 soal, ya, 5 soal yang sudah dilatih dalam 36 hari itu berarti kalau cuma benar 3, 3 berarti dikali 36. 108. 108 itu poin sudah kompeten. Iya, Kakak-kakak dan betul. Mm-mm. teman-teman ya, Bu Vicky, benar ya? Iya, benar benar benar. Karena sepengetahuan Valdi untuk dinyatakan kompeten dan juga lulusnya itu memang sekitar 50% ya, atau sekitar 90 soal benar dikerjakan. Iya. Mm-mm. Sesuai dengan yang sebelumnya juga sudah disampaikan sama Pak Dokter ya yang kemarin menyampaikan di webinar. Jadi kakak-kakak dan teman-teman itu, 3 kuncinya minimal dalam 36 hari. Kalau misalkan satu hari mau mengerjakan 5 soal, berarti membutuhkan waktu 36 hari. Dari setiap 5 soal itu benar 3. Nah, itu latihannya. Itu sedikit ya. Oke, ada yang telat masuk, nggak apa-apa, benar-benar teman-teman. Tapi mohon izin Bu Vicky, Valdi ingin bertanya dulu kepada kakak-kakak dan teman-teman, biar nanti, ya siapa tahu ini sekedar mengingatkan juga ya,
Uji kompetensinya diikut sertanya di waktu kapan? Sudah tahu Bunda-bunda dan kakak-kakak? Coba, boleh Valdi minta tolong di drop di kolom chat. Ada yang belum tahu, ada yang bulan Juni. Juni Juli itu sama ya, karena dimulainya itu tuh kalau nggak meleset dari jadwal tanggal 29 Juni sampai 2 Juli. Yang Agustus itu tanggal 10 sampai 13 Agustus, kalau nggak meleset sama jadwal. Oke, udah tahu. Bulan Juni tanggal 29. Yang tanggal 29-nya berarti di hari Sabtunya ya. Ada yang di hari Sabtu, ada yang di hari Minggu, atau di hari Senin. Iya, Yang, betul, betul. Mm-mm. Yang Oktober itu periode terakhir. Dan syarat yang diikutsertakan di bulan Oktober itu hanya boleh diikutsertakan di satu gelombang, antara gelombang satu atau gelombang kedua. Karena ada 2 gelombang di setiap periode. Bulan Juni, Juni. Oke, kebanyakan bulan Juni sama Agustus. Kalau andai kata bulan Juni, berarti sekarang sudah bulan Mei. Mei. Oh, 1 bulan lagi. Betul. Nah, Bu Vicky, sekarang Valdi izin mau tanya langsung konfirmasi sama bunda-bunda dan kakak-kakak. Kira-kira kalau misalkan memang UKM di bulan Juni, bunda-bunda sama kakak-kakak cukup atau enggak mempersiapkan sebelum uji kompetensi? Coba Valdi mau tanya, boleh jawab langsung, cukup atau tidak 1 bulan? Cukup, Mas. Kok pada bingung ini? Enggak apa-apa, nyalain aja mikrofonnya. Cukup atau enggak? Cukup atau enggak? Belum, Kak. Kurang. Buktinya cukup, Pak, kalau perlu latihan soalnya lebih banyak. Oh, Insya Allah Soalnya cukup, lebih banyak, Mas. Mas, soalnya. Tambahin soalnya, Mas. Jangan 5 soal aja, Mas. 10 soal per hari biar cukup. Kita cuma 12 kali pertemuan. Semakin banyak soal, semakin bingung nanti, Kak. waduh. Enggak Ada gitu, yang Mas. Oke, semakin banyak soal semakin bingung. Ada yang minta 1 hari itu 10 soal. Kalau misalkan teman-teman itu kan punya waktu yang kondusif ya buat belajar. Kalau misalkan 5 aja kita konsisten, tapi ada dosennya gitu, seperti Bu Vicky, itu nggak masalah sih sebenarnya ya. Jangan terlalu banyak biar nanti teman-teman sama kakak-kakak juga nggak overload gitu pemahamannya. Ada yang minta tiap hari. Nah, ini disesuaikan aja ya. Bu Vicky mungkin sebelum nanti di akhir, Ibu tadi menyampaikan juga akan memberikan tips dan trik. Mungkin sedikit juga yang Valdi bisa berikan ya kepada teman-teman sama kakak-kakak. Silakan bentuk aja kelompok kecil. Itu juga kan udah termasuk sama bimbingan belajar. Misalkan yang satu tempat praktik atau misalkan di kampus juga ketemu. Ya biasanya kan ada tuh yang ciwi-ciwi suka ngumpul ya kan. Nah, suka ngumpul nih satu tongkrongan. Mohon maaf ya bahasa ini agak milenial banget. Yang misalkan isinya 5 orang atau 7 orang, ya itu belajar bareng aja gitu. Jadi kan kalau misalkan seperti itu juga termasuk bimbingan belajar. Dia bisa saling bertukar ilmu karena caranya masing-masing berbeda-beda. Tapi kalau misalkan merasa waktunya kurang, terus misalnya juga sedikit waktu untuk belajar secara mandiri, boleh juga ikut sama MCU seperti ini, webinar. Ya, tapi kalau nungguin setiap bulan ya, itu juga nggak bisa menjadi penjamin juga. Valdi izin informasikan lagi kalau misalkan ada yang mau ikut secara intensif, tadi ada yang request juga tiap hari. Bimbelnya MCU kan juga nggak setiap hari ya, cuma hari Senin sampai hari Rabu. Jadi nanti ada sebanyak 12 kali pertemuan di bulan Mei. Kalau misalkan ada yang mau ikut silakan. Itu bisa juga menjadi latihan soal. Kenapa? Karena nanti di 12 kali pertemuan itu, satu kalinya ada 6 soal. 6 soal dikali 12 itu udah ada 72 bank soal yang sudah dimiliki. Dan itu ketemunya sama dosen secara intensif, seperti ini. Tapi untuk melatih juga tingkat kemampuan buat evaluasi, MCU juga mengadakan tryout. Tryoutnya diadakan sebelum di atas tanggal 20 Mei. Biar nggak tabrakan sama jadwal tryoutnya bunda-bunda dan kakak-kakak yang ada di institusi. Ya, jadi sekali lagi, Valdi izin mengingatkan kepada bunda-bunda dan teman-teman. Mohon dengan sangat jangan merasa kayak bosan, udah pernah dengar, udah pernah ini sama dosen, udah dikasih tahu ini atau itu. Tolong dengar apapun itu yang positif dari siapapun yang menyampaikan. Kalau misalkan bunda-bunda, Valdi boleh izin minta tolong, anggaplah aja saya sebagai anak atau cucu atau sepupu atau adik, apapun itu dari kakak-kakak sama bunda-bunda. Jadi ketika menganggap seperti itu, oh iya. Jadi seenggaknya ada gitu yang izin mengingatkan kembali. Ya, walaupun memang sudah sering disampaikan dari dosen di kampus, tapi kan khawatirnya juga Valdi sebagai di sini sebagai jembatan aja juga pengen
kakak-kakak sama bunda-bunda tuh bisa kompeten. Karena kayaknya udah apa ya, beranggapannya tuh untuk sekarang hukum itu serem katanya. Ya, hukum itu serem. Tapi kembali lagi, ya kalau misalkan mau belajar secara mandiri, oke silahkan. Buat bunda-bunda sama kakak-kakak, ini ada kesempatan yang nanti mau ikut di bulan Mei. Valdi berikan link pendaftarannya di grup. Valdi izin tanya dulu sama kakak sama teman-teman sebelum dilanjut. Kira-kira kalau misalkan Valdi sampaikan, udah siap atau belum mengikuti bimbingannya MCU secara intensif? Insya Allah siap, Mas. Baik, Siap, terima kasih Kak. Karina. Siap, Mas. Insya Allah pasti Yang lain? Siap, Kak. Siap. Kalau Siap, ikut insya bimbingannya Allah. MCU, sudah siap kompeten atau belum? Siap. Insya Allah. Siap, kompeten. kompeten dong. Siap, kompeten dong 100%. Amin, 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 ya rabbal alamin. Amin. Oke, kalau begitu Valdi izin tutup dulu mikrofonnya dari setiap masing-masing peserta. Kalau begitu Valdi izin kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Vicky. Kita bisa lanjut dulu Bu Oke. untuk nomor soal yang berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Valdi. Ya, kita lanjut ke soal terakhir ya, soal nomor 5. Oke, mari kita menuju soal terakhir. Ya, silakan. Yuk, Bismillah. Semoga ini bisa menjadikan ikhtiar sedikit usaha dari kakak-kakak dan teman-teman untuk nomor soal yang kelima. 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh detik tersisa. Kolom chat sudah Valdi buka. Yang mau resen duluan silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, 1 menit pas sudah berjalan. Valdi lihat di sini ada Kak Riah Ukerta dengan opsi jawaban yang D. Bawahnya langsung beda yaitu C dari Kak Roslyn Nawati Purba. Bawahnya juga langsung beda lagi. Ada Liana dan opsi jawaban yang A. Oke, ini dari 760-an peserta yang hadir. Ayo kakak-kakak bunda-bunda. Kak Ririn, mohon izin. Tadi sudah pernah menyampaikan ya Kak ya. Saya izin untuk ke lempar dulu ke yang lain. Kak Nur Hairani juga tadi sudah. Valdi izin ya Kak ya. Sebentar ini ada Kak Intan. Kalau misalkan nanti jawabannya beda, baru Valdi berikan. Kak Intan, selamat malam. Mohon izin dari kampus mana Kak? Selamat malam Mas, selamat malam Bu. Izin Bu, saya dari kampus Tikes Bakti Pertiwi Indonesia Mas. Oke, dengan opsi Oke. jawaban yang dipilih silakan. Saya di sini memilih PDRL karena dilihat dari kata kuncinya ada luka di sekitar kemaluan tetapi tidak nyeri, terus riwayat seks beresiko. Terus ada lagi pembengkakan di kelenjar getah bening, terdapat lesi di pulpa dan vagina. Kemungkinannya itu kan sifilis ya, makanya saya pemeriksaan penunjangnya itu PDRL. Terima kasih. Berarti tadi untuk opsi jawabannya yang C tadi Kak ya? Maaf. Yang A. Oh, yang A ya. Oke, oke, oke. Baik, yang A sudah. Valdi izin mute dan turunkan tangannya. Ini tadi ada Kak Ririn, baru Kak Nur Hairani. Kak Ririn, opsi jawabannya sama atau tidak dengan Kak Intan? Izin Kak, sama. Oke, sama berarti ya. Valdi lempar berarti buat Kak Nur Hairani. Tanggapannya Kak? Jawabannya sama atau berbeda? Sama, VDRL. Oh, sama juga. Langsung ganti. Aduh, sedih deh Bu Vicky. Kebanyakan Soalnya aja. mudah terjebak ini. Soalnya mudah terbaca. Aduh, Mas Valdi. Ini Bu Vicky langsung dapat poin nanti nih. Waduh, Bu Vicky ternyata langsung banyak nih Bu yang beralih ke opsi jawaban yang lain. Emang cepat banget ya kalau perempuan itu berpaling ke lain hati.
Lo Aduh, malah curhat. bercanda, jangan hujat saya, bercanda, jangan hujat saya bercanda. Tapi kan saya nggak tahu apakah memang benar opsi jawabannya yang A atau malah bahkan betul gitu jawabannya ya. Kalau begitu, ini Oke. izin kembalikan dulu kepada Bu Kiki tanggapannya kira-kira apakah yang A atau yang lain, Bu? Silahkan. Oke, terima kasih Mas Faldi. Aduh, keren banget ini ibu-ibu ya. Iya, jadi di sini sudah dilihat Mas kata kuncinya ya. Tadi ini masih muda ya, 24 tahun, G1P0A0, hamil 17 minggu ya. Nah, di sini data kata kunci yang kita lihat gitu ya, ternyata dia memang ada riwayat apa Bu? Ini ya, dia kan ada riwayat seks beresiko gitu ya. Nah, ini yang kemudian semakin gitu ya mendukung kata kunci yang lain gitu ya. Nah, ini kata kunci yang lain ada luka di sekitar kemaluan tapi tidak nyeri, kemudian sudah mengalami kenaikan suhu ya, lalu pembengkakan di kelenjar getah bening, terdapat lesi juga ya di vulva dan vagina. Nah, ini sebenarnya lebih ke ya ini tahapan mungkin ini recalling ya, kalau dalam menjawab pertanyaan tuh kita lebih ke gini, kalau ini kata ini deh, jadi kadang tuh ada fase mengerjakan soal tuh matanya sampai lihat ke atas gini ya Bu, ini nih tandanya gini. Nah, tipe-tipe soal ini nih cuman recalling ya Bu, jadi mengingat Ibu sudah ada kalau ada gejala ini, oh berarti ini arahnya ke sifilis nih, namun nama pemeriksaannya apa? Jadi ini memang ada sedikit hafalan ya di sini ya Bu ya. Nah, di sini pemeriksaannya yang paling tepat memang VDRL ya Bu ya. Nah, di sini kalau ELISA untuk apa biasanya Bu? ELISA untuk apa? Ayo, benar-benar HIV katanya, Bu. Oh iya, kalau HBsAg untuk apa? Hepatitis B ya, IVA-tes dan pap smear ini arahnya ke deteksi dini serviks ya, sehingga memang yang paling tepat di sini adalah pemeriksaan yang A ya Bu ya, VDRL ya, karena di sini kita memang arahnya curiganya nih ke sifilis, namun kan kita nggak bisa nih langsung menegakkan diagnosis ya, masih perlu ditambah data penunjang. Nah, jadi nama pemeriksaan penunjangnya adalah pemeriksaan screening VDRL, seperti itu. Oke, ini mungkin bisa kita lanjut ke tips dan triknya kali ya Mas ya, supaya masih nyambung dengan soal terakhir ya. Oh iya, Boleh boleh Mas Ibu. Faldi? Silahkan. Oke, baik ya. Nah, jadi karena sudah 5 soal, saya dikasih PR-nya cuma 5 soal Bu. Saya yakin kurang. Pasti Ibu bilang, aduh pengen lagi nih. Nah, nanti kalau pengen lagi Ibu-Ibu harus ngelanjutin ya dengan bimbel Bu. Karena kita itu kalau tidak dijadwal gitu ya. Kalau perempuan itu semuanya pengen dikerjain. Jadi semua ditulis, hari ini saya bakal gini. Tapi kalau tidak ada yang membantu mereminder itu tidak akan dikerjakan. Jadi saya sepakat sekali gitu ya dengan penawaran dari MCU. Saya malah terima kasih banyak gitu ya telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan kami di kebidanan gitu ya, agar bisa kompeten dalam 1 kali uji kompetensi. Nah, ini adalah tips ya mengerjakan soal uji kompetensi yang Ibu harus perhatikan. Yang pertama adalah karena satu kasus itu hanya untuk 1 soal Bu. Mungkin kalau dulu kita tuh bacalah cerita tersebut untuk soal nomor 1 dan nomor 5 gitu ya. Nah, pada uji kompetensi 1 kasus itu hanya untuk 1 soal. Maka kalau lebih cepat, Ibu coba baca pertanyaannya dulu. Jadi kita baca ke bawah tuh, terus kita cari nih kata kunci gitu ya. Nah, kata kunci ini kita harus lihat paling tidak dia muncul di hasil anamnesis, di hasil pemeriksaan, dan di setting lokasi. Hati-hati ya. Jadi kadang-kadang pembuat soal itu settingnya di TPMB nih, padahal untuk kasus misalnya kegawat daruratan atau kasus deteksi dini kegawat daruratan, diberikanlah jawaban-jawaban yang seharusnya dilakukan di TPMB dan dilakukan di rumah sakit atau yang dilakukan di klinik. Kadang-kadang kita kepleset Bu, keplesetnya apa? Keplesetnya kita nggak lihat setting lokasi, kita hanya fokus karena terbiasa yang kita lakukan gitu ya. Misalnya ibu-ibu yang di daerah terpencil diberikan kewenangan untuk menangani misalnya ya kegawat daruratan, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa ini kayak gini dilakukan di tempat saya, oke kok, di pilihannya juga ada, pasti itu jawabannya. Ternyata kita terjebak dari setting lokasi. Nah, setelah kita melihat kata kunci, kita lihat poin jawaban ya Bu ya. Tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa pasti jawabannya mirip-mirip Bu, semuanya tuh mirip-mirip ya. Kita cari yang paling tepat gitu ya. Nah, setelah itu
kita periksa nih. Kalau masih ada waktu, periksa kembali Vignet secara keseluruhan ya. Kemudian memilih jawaban yang tepat. Dan satu yang harus ibu-ibu pahami ya, kita ya teman-teman, kita hanya berlandaskan referensi Bu, bukan pengalaman klinis. Jadi memang evidence base-nya itu benar-benar dikuatkan ya, SOP, kemudian standar golden standard. Nah, itu yang akan menjadi dasar dalam pengerjaan soal. Jangan sampai ibu-ibu terjebak gitu ya, karena di pengalaman klinis saya begini aman kok gitu. Kadang-kadang yang buat soal juga dia akan menuliskan jawaban berdasarkan pengalaman klinis. Nah, ini yang kemudian membuat kita jadi bingung nih. Kayaknya saya menjawabnya benar semua, tapi ternyata kita terjebaknya di setting tempatnya dan menuliskan pengalaman klinis, bukan referensi. Seperti itu. Nah, ini saya ada sedikit apa nih ya, kata motivasi yang menurut saya ini sebenarnya untuk menguatkan diri saya sendiri, tapi saya merasa mungkin teman-teman juga ada yang seperti saya ya, merasa kuat dengan kata-kata ini gitu ya. Nah, jadi ini kata-katanya seperti ini, Bu. Perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu gitu ya, ia akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya, persangkaan-persangkaannya gitu ya. Maka perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu, dengan belajar ya, terus menulis nasihat-nasihat, faidah-faidah yang bermanfaat, lalu disebarluaskan. Sehingga perasaan dan persangkaannya itu tidak mendominasi dalam hidupnya. Tapi yang memimpin kita adalah ilmu ya, dan yang mengantarkan kita pada kebaikan adalah amal. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya Bu ya, untuk kita, kok kita nih sekolah terus gitu ya. Ibu kan sibuknya bermanfaat, Ibu nggak usah khawatir kayak semua sibuk yang kita lewati sampai malam ini bernilai ibadah Bu. Coba dibandingkan kalau kita misalnya ngerumping, gibah, nah ini malah dapat dosa gitu ya. Jadi sibuknya kita ini bisa jadi yang dirindukan oleh orang yang sudah pengen banget sekolah profesi, tapi dari BKD belum mengizinkan, uangnya belum ada, dari keluarga belum mengizinkan. Nah, semoga upaya yang ibu-ibu lakukan ini bernilai baik ya, kemudian bernilai ibadah dan berbuah hasil yang manis seperti itu. Terima kasih Mas Waldi dan ibu-ibu semua. Baik, terima kasih Bu Vicky atas motivasinya dan mohon izin Ibu jangan keluar Zoom dulu dan teman-teman nanti Valdi mau mengadakan untuk sesi foto bersama. Nanti dirasanya kalau bunda-bunda dan kakak-kakak mau upload ke sosial media di Instagram jangan lupa di tag @mcu.kompeten. Yang tadi mau tag juga sudah ada juga ya Instagramnya Bu Vicky juga ya tadi dari slide. Jangan lupa di tag juga ya. Sebelum itu, Valdi izin bunda-bunda dan teman-teman sebenarnya ini sedikit ini aja. Karena apa ya? Suka ini aja sih. Mungkin dari kakak-kakak sama teman-teman juga udah pernah dengar ya yang Valdi sampaikan. Kalau nggak salah itu bulan apa ya? Bulan Februari. Itu waktu itu Valdi ditelepon. Jadi ada mahasiswa dari profesi itu yang udah 3 kali kalau nggak salah ya. 3 kali harus menguji kompetensi, tapi dia bingung karena dari institusinya juga nggak bisa untuk membantu dan memang belum ada jawaban. Jadi sangat disayangkan juga kalau sampai bunda-bunda sama kakak-kakak apalagi yang first taker nih khususnya yang baru pertama kali ikut Ukom itu sampai nggak kompeten ya karena Benar. itu nanti diurusnya juga susah juga. Waktu itu Valdi lagi ada di Bengkulu itu ditelepon dari salah satu mahasiswa yang ada di daerah ya pokoknya adalah di suatu tempat Valdi nggak bisa sebutin karena khawatirnya juga di sini ada dari perwakilan kampus, siapa tahu juga ada orangnya. Valdi izin menyampaikan aja. Jadi Valdi nggak mau kalau misalkan nanti itu sampai terjadi juga sama kakak-kakak sama bunda-bunda yang udah pernah ikut programnya sama MCU. Karena yang sangat disayangkan kenapa? Kalau misalkan nanti udah ikut ini terus nggak kompeten, walaupun sedikitnya MCU telah apa ya sedikit membantu, tapi nanti ada alasannya sedikit juga bisa disempilin. Kemarin udah ikut MCU tapi nggak kompeten, nah itu nggak mau. Karena mau gimana pun juga, semoga buat bunda-bunda sama kakak-kakak, semuanya apalagi khususnya yang baru first taker, pertama kali Ukom, atau harus ada juga yang mengulang, Vali juga tahu orangnya. Soalnya ada yang japri juga. Jadi di sini juga ada juga mungkin ya yang harus mengulang kedua kali. Nggak apa-apa, tetap semangat. Karena di sini tugas Valdi hanya sebagai jembatan aja, dan lembaga MCU juga cuman sebagai perantara, biar gimana pun juga inilah tempatnya kakak-kakak sama bunda-bunda untuk belajar. Semoga sedikitnya dari MCU bisa membantu untuk membantu meluluskan kakak-kakak dan teman-teman di setiap institusi bisa sampai kompeten 100%. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Ya, jadi itu Bunda-Bunda sama kakak-kakak yang Valdi ingin sampaikan. Sekiranya nanti ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, boleh ya di kolom chat atau di nyalain aja mikrofonnya setelah selesai kegiatan ini. Kalau begitu, Valdi izin dulu untuk sesi dokumentasi. Eh, buat kakak-kakak sama teman-teman silakan yang mau nyalakan kameranya. Ayo. Selamat malam dari perwakilan tim MCW yang ada di Jakarta. Mungkin ada yang hadir di dalam Zoom. Iya, oke. Oke. Oh, ada Mas Gufron ya. Silakan Mas Gufron, boleh Oke, baik minta buat teman-teman dulu semuanya, dibantu. silahkan dikeluarkan Bunda dan teman-teman senyum terbaik kalian. Oke, 3, 2, 1. Oke, lagi. Gaya C, C. Oke, C. C-nya Yang MCW ya. kompeten, biar Oke. nanti semuanya kompeten. Amin. Amin. Oke, C. 3, 2, 1. Ulang. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Mas, ternyata baik sekali ya. Iya. Iya, yang bisa aja berarti Wih. buat Mas Gufron. Mungkin Oke, di slide kedua sampai ketiga atau sampai keempat aja. Nggak apa-apa, karena semuanya udah nyala kamera. Iya, ada 27 slide ini ya. Iya, 27 slide. Berarti sudah Mas Gufron? Ini diem-diem Sudah. aja ini. Ya, sudah, Oh, udah. Iya. Oh, ya udah. Oke, kalau begitu buat kakak-kakak, bunda-bunda, dan juga Bu Vicky, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Nggak apa-apa, tadi yang nggak bisa kesempatan atau nggak ada waktu untuk nyalain kamera, nggak apa-apa. Link absensi, ya, link absensinya mohon dibantu ya. Mungkin Mas Gufron atau Mas Luki yang ada di dalam Zoom. Valdi izin kembalikan dulu kepada Bu Vicky. Ibu, tadi izin Ibu ini sebelum mengakhiri, tadi ada yang bertanya, Ibu. Boleh, Bu? Satu aja, Bu. Mungkin Bu Vicky masih ada di dalam Zoom karena nge-freeze. Oke. Oh Boleh, iya, boleh. Silakan, Mas. semoga juga pesertanya masih ada di dalam Zoom ya. Ibu, ini ada yang bertanya, apakah velg, tulisannya velg bisa dicek di Puskes? Itu apa tuh, Bu? Oh, Velg. pemeriksaan VDRL ya? Oh iya, silakan Ibu. Velg apa, Mas? Nanti boleh pertanyaannya di-copy dikirim ke saya, Mas. Di kolom chat ya, atau mungkin VDRL kali ya. Oh iya, Ibu, boleh Ibu. Ini file dikirim ulang ya, Bu ya. Di Oke, boleh. chat Ibu. Ya, VDRL di puskesmas bisa enggak diperiksa gitu ya. Itu, Bu. Oke, Sudah, Bu. ini yang bertanya dari daerah mana ya? Saya jadi penasaran. Ibu-ibu, saya boleh bertanya dong untuk sebelum saya masuk ke sana terkait screening pada kehamilan. Sifilis dilakukan di mana, Bu? Di tempat ibu-ibu yang dari background puskesmas, apakah sudah ada screening tersebut dan tersupport dari laboratoriumnya? Belum, Ada, Bu. Bu. Kalau Ada, puskesmas Bu. saya Ada, Bu. sudah, Bu. Triple eliminasi. Triple eliminasi. Triple eliminasi ya, Bu ya. Iya. Iya, betul. Jadi eliminasi, Bu. iya, betul. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah baik sekali ya, Bu ya, memberikan screening gitu ya pada masa kehamilan untuk triple eliminasi gitu ya. Namun memang disesuaikan ya karena kita negara berkembang, nah jenis pemeriksaan yang mana nih yang ada. Nah, namun ada beberapa puskesmas yang belum tersupport dengan program tersebut sehingga ya belum bisa dilakukan pemeriksaan di sana. Nah, alangkah baiknya sebenarnya triple eliminasi ini dilakukan dari masa sebelum hamil atau pas hamil, Bu? Harusnya dari Ini, Bu. sebelum Sebelum hamil. Belum, Bu. Iya, kalau sifilis sudah ketahuan dari sebelum hamil, diobatin dulu nggak, Bu? Iya, betul. Obatin. Nah, jadi resiko masalah pada kehamilan gitu ya, itu bisa sangat ditekan. Nah, mari kita berdoa bersama-sama ya, Bu ya, semoga nanti program-program ini ditambah dari masa pranikah prakonsepsi ya. Jadi khususnya pada persiapan catin gitu ya, Bu ya, bukan hanya TT, bukan hanya golongan darah gitu ya, bukan hanya anemia atau tidak, tapi pemeriksaan terutama pada
daerah resiko tinggi ya, misalnya yang angka IMS-nya memang tinggi, nah itu sudah harus dimulai digeser nih, diawali dari masa pranikah prakonsepsi ya. Semoga besok kalau teman-teman bergabung dan saya ini rebutan Bu untuk menjadi pengajar di MCU ini Bu. Jadi kalau pas kebetulan saya dapat bagian, nah nanti saya biasanya mengisi prakonsepsi, kita akan banyak bahas di sana. Begitu ya Ibu-ibu. Iya. Iya. Oke, baik. Saya Terima kembalikan ke Mas Faldi, kasih. monggo. Baik, terima kasih Bu Vicky atas jawabannya dan semoga tadi yang bertanya juga masih ada di dalam Zoom ya buat kakak-kakak dan teman-teman. Kalau begitu sebelum Valdi akhiri nanti untuk sesi tanya jawab setelah Bu Vicky pamitan mungkin juga Bu Vicky jika ada kegiatan yang lain-lain, jika ada yang mau ingin dilanjut, silakan Ibu boleh bisa mendengarkan Zoom ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali juga silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Faldi untuk rekan-rekan sahabat bidan semuanya, sahabatku gitu ya. Terima kasih sudah melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang profesi ya. Mudah-mudahan dimudahkan studinya, kemudian kompeten ya dalam uji kompetensi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ya. Dan jangan mudah puas. Saya berharap nanti setelah profesi pun masih ada keinginan gitu ya untuk melanjutkan ke jenjang magister, kemudian sebentar lagi juga akan ada prodi S3 untuk doktor kebidanan. Mari kita bersama-sama berjuang ya untuk profesi kita ini agar semakin baik ke depannya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam kegiatan hari ini. Semoga bernilai ibadah untuk kita semua. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vicky. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Ya Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mas Dewi. Terima kasih banget. Oke, Terima kasih, Bu. mohon izin kepada bunda-bunda dan juga teman-teman yang tadi masih Terima kasih, berada. Bu. Selamat malam. Ya, saya izin melanjutkan informasinya untuk malam hari ini. Tadi ada yang bertanya-tanya untuk biayanya berapa. Ini Valdi izin share juga ya. Ini waktunya sesi tanya jawab dan juga informasi terkait untuk bimbingan dari tim MCU. Yang tadi sebelum juga sudah disampaikan dari Bu Vicky, jika ada yang mengikuti secara intens, ini kesempatan hanya ada beberapa persen lagi karena kami nggak mau kelasnya overload. Jadi kesempatan diberikan untuk di minggu ini yang akan dimulai pada tanggal 6 Mei di hari Senin. Sekarang udah tanggal 4, kita mulai tanggal 6 Mei. Buat mudah-mudahan sama kakak-kakak yang bertanya, Mas ini untuk kebidanan gimana? Cara ikutnya? Ini untuk linknya. Sudah ada di kolom chat. Dan nanti ada 2 pilihan kelas yang mana yang mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Kalau misalkan nanti memilih untuk kelas eksklusif, dan ini ada sama-sama 12 kali pertemuan ya. Sama-sama ada 12 kali, tapi yang membedakan adalah untuk mengevaluasi diri. Kenapa? Karena kalau untuk kelas 129 itu ada 180 tryout. Kalau yang 99 hanya ada mini tryout, cuma 30 soal. Dari kakak-kakak atau teman-teman yang mungkin punya pengalaman sudah pernah ikut tryout nasional, dan sepengalaman Valdi ya itu biasanya ya, range harganya itu sekitar 250 sampai 300 ribu. Dan itu memang cuman ada nanti hasilnya sama seperti UKOM, keterangannya hanya kompeten atau tidak kompeten. Dan tidak ada soal pembahasan yang diberikan. Kenapa Mas kok bisa? Padahal udah mahal-mahal. Ya itu nggak tahu karena memang kesepakatannya seperti itu. Kalau misalkan mudah-mudahan sama kakak-kakak ikut tryout yang nasional. Tapi kalau ikut sama MCO, setelah nanti ada 12 kali pertemuan, dan ini akan diadakan kalau dari tim itu Valdi udah sampaikan sebelum tanggal 20-an. Karena Valdi tahu nantinya benar-benar sama kakak-kakak itu ada tryout juga dari kampus atau tryout nasional. Makanya kami adakan sebelum tanggal 20-an. Dan nanti tryout itu diadakan biasanya setiap di hari, nanti akan dibuka di hari Senin sampai hari Jumat. Di mana nanti bunda-bunda kakak-kakak atau teman-teman ada waktu bebas atau waktu kosong, itulah kesempatan untuk mengerjakan tryout. Jadi bebas di waktu apa untuk mengerjakan. Selama itu nanti dibuka linknya, ada waktu yang menghitung mundur selama 180 menit. Jadi menyesuaikan dengan UKOM yang aslinya. Seperti itu ya, bunda-bunda kakak-kakak. Dan untuk tim pengajarnya, nanti di sini sudah ada untuk kebidanan. Ini bunda-bunda dan kakak-kakak siapa tahu juga ada yang dari dosen di kampusnya atau ada yang kenal. Ada Bu Eni, itu dari Unimulgo, Universitas Muhammadiyah Gombong. Ada Bu Mariza. Bu Mariza ini kalau nggak salah di Padang ya, setahu Valdi. Atau kalau nggak salah ingat. Terus ada Bu Salwanisa, ada Bu Rizka Ayu.
ada Budian. Nah, ini ada dari Medan, ada dari Jawa Timur juga, dari Kediri, Muhammadiyah Gombong, ada juga dari Pati, Jawa Tengah, ada juga dari Bandung. Nah, ini untuk tim pengajarnya. Oke, untuk linknya, link pendaftaran sudah diberikan dari perwakilan tim MCU yang ada di kolom chat Zoom. Silahkan nanti bisa di copy paste buat bunda-bunda dan kakak-kakak, di copy paste ya, biar nanti nggak lupa. Dikirim aja dulu ke teman sejawat atau ke keluarganya biar linknya nggak hilang. Nanti setelah melakukan pembayaran dikonfirmasi. Boleh konfirmasi ke nomor Valdi atau misalkan ke nomor yang tertera yang ada di kolom chat Zoom. Pembayaran atas BRI dan juga Bank BCA, dan ini nanti kalau bunda-bunda sama teman-teman yang bertanya kalau mau konfirmasi ke Mas Valdi yang mana, ini di 0813 3211 4806. Oke, bunda-bunda kakak-kakak gimana? Kira-kira masih ada yang ingin dipertanyakan atau perlu dikonfirmasi? Silakan, boleh. Mungkin yang mau ditanya juga boleh, silakan di raise hand. Yuk, sebelum Valdi izin pamit, sebelum Valdi akhiri kegiatannya pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Atau Valdi buka aja kolom chatnya. Kolom chatnya. Valdi buka aja mikrofonnya. Iya, Bunda Wina, boleh dinyalakan mikrofonnya? Udah aktif. Ya. Ya, Mas, itu kan saya ikut yang di tanggal 6 nanti ya untuk yang kelas eksklusifnya itu sehari berapa kali ya Iya, jadwalnya dalam satu hari? untuk satu hari itu nanti satu kali, jadi pertemuannya setiap hari Senin sampai hari Rabu, Ibu, setiap minggunya. Itu sampai 12 kali. Dan setelah selesai, nanti untuk file dan juga rekamannya, itu akan dikirim. Misalkan hari Senin baru selesai. Nah, hari Selasanya nanti dikirim gitu. Kalau misalkan sudah dikirim dari dosennya, itu akan kami kirim kembali di grup, biar nanti bunda-bunda sama kakak-kakak itu bisa pelajarin lagi. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya atau mengkhawatirkan ketinggalan soal, itu nggak perlu khawatir. Karena itu akan tetap dikirim, biar nanti bisa dipelajarin, bisa diulang-ulang dari filenya atau nanti dari rekamannya gitu, Bunda. Jadi setiap satu hari satu kali pertemuan, tapi setiap minggu, Senin sampai hari Rabu. Seperti itu, Bu Wina. Jam berapa, Mas? Maaf, sorry. Ya, jam 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi setelah waktu sholat Isya. Oke, Mas, ya silakan izin. Bunda Wati ya. Iya, silakan. Ya, Wati. izin bertanya ini untuk tryout-nya kan itu sejumlah itu satu hari atau 12 hari ya? Cuma tak raba dok. Jadi Enggak tak pasang. 180 soal. Iya. Itu untuk berapa? Untuk satu hari atau untuk satu hari atau diselesaikan 12 hari? Oke, Valdi izin menjawab. Jadi untuk tryout-nya nanti akan diadakan itu, misalkan kami memberitahukan di hari Minggu. Nah, nanti di hari Minggu itu misalkan linknya dibuka dan itu Ibu nanti bisa kerjakan. Kami berikan waktunya biasanya 5 hari atau sampai 1 minggu. Jadi setelah itu, misalkan dari hari Minggu dibuka. Nah, itu nanti kesempatannya dari hari Minggu tersebut sampai Jumat depan. Nah, itu nanti tinggal dipilih aja harinya, mau hari apa. Kalau misalkan kosongnya di hari Selasa, mau ngerjainnya di hari Selasa. Terus mau ngerjainnya di jam berapa nih? Misalnya kosongnya di jam 12 siang. Nah, itu nanti setelah waktu kosong tersebut, boleh dibuka linknya, bisa dikerjakan, tapi langsung diselesaikan. Karena kalau misalkan nanti dikerjakan, misalkan pas dikerjakan itu cuma setengah soal, nah itu nanti otomatis akan ketutup. Karena ada waktu yang hitung mundur gitu. Jadi bebas mengerjakan di hari apa dan jam berapa. Selama waktu itu diberikan sama tim MCO. Seperti itu, Bu Wati. Iya, baik. Mas, Ya. saya kan kemarin ikutnya yang ngekliknya yang reguler, bisa pindah ke eksklusif nggak ya? Soalnya saya juga udah transfer. Oh iya, boleh. Kalau misalkan ada yang mau pindah, sebelumnya yang dari kelas reguler yang 99.000, mau pindah ke eksklusif, tinggal ditransfer kekurangannya aja. Berarti tinggal dikurangi aja dari 99.000 dikurang 129. Berarti kekurangannya cukup ditransfer 30.000 aja. Gitu, Bu. Oh, ya, baik ya. Jangan, Soalnya
Iya, soalnya yang reguler kan TO-nya cukup sedikit gitu. Iya, cuman Kirain 30 saya soal. setiap hari gitu. Enggak ya? Oh, kalau tryout itu nanti untuk akumulasi, Bu. Jadi 12 Siap, kali siap. pertemuan itu nanti baru diberikan tryoutnya Oke, gitu. oke, Jadi siap. Ya. terpisah. Ya, Ha-ha. makasih Mas Waldi. Oke, sama-sama. Jangan lupa nanti untuk teman-teman yang mau upgrade kelas juga masih bisa, tapi jangan lupa dikonfirmasi ya ke timnya MCU biar nanti dipindahin grupnya. Ada lagi bunda-bunda atau kakak-kakak mungkin dari kelas kelas kebidanan yang hadir? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi juga boleh, silakan. Terakhir daftarnya kapan, Mas? Oh iya, untuk pendaftarannya boleh maksimal di hari Minggu. Kalau misalkan mau sekarang dulu didaftarkan, diklik linknya boleh nggak? Boleh. Diklik aja dulu didaftarin. Tapi kalau mau bayar besok siang atau besok pagi atau besok sore, itu silahkan. Karena di hari Seninnya kelasnya sudah dimulai. Seperti itu, Kak. Ada lagi kakak-kakak, bunda-bunda atau teman-teman boleh yang mau tanya silahkan. Yuk, sebelum Valdi tutup pertemuannya. Mikrofonnya masih aktif, silakan. Ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Untuk transfer ini nomor rekening untuk transfernya belum? Oh, untuk nomor rekeningnya, nanti kalau yang ketinggalan, kalau bingung cara bayarnya kemana, bisa diklik aja linknya. Tapi kalau ada yang mau dicatat terlebih dahulu, ini boleh dicatat. Izin kakak-kakak dan bunda-bunda, ada Bank BRI dan juga Bank BCA. Sudah ya, Bunda dan Ibu, sudah dicatat? Sudah. Oke, baik. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Oke, sama-sama Bunda. Berarti sudah cukup ya, Bunda-bunda dan teman-teman. Kalau sudah dicukupi, Valdi izin sebelum Valdi tutup pertemuannya pada malam hari ini, sedikit yang Valdi ingin sampaikan. Semoga ini juga nanti bisa bermanfaat untuk kakak-kakak sama bunda-bunda. Lebih tepatnya ya, untuk pesan sih, sedikit pesan sebentar. Mohon izin, teman-teman, itu Mas Lucky sudah mengirimkan link absensi. Jangan lupa diisi ya. Iya, jangan lupa diisi juga buat kakak-kakak sama teman-teman, karena kalau nggak diisi nanti sertifikatnya nggak bisa dikirim. Ayo, silahkan dicatat terlebih dahulu. Di copy paste aja mungkin untuk link apa namanya, link pendaftarannya, terus ada link absensinya. Kadang suka ada yang bertanya juga gitu, kalau nggak isi gimana gitu. Karena kita nggak akan share nanti ke grup. Itu cuman cukup bisa diisi aja. Oke, mudah-mudah izin terakhir dari Valdi mungkin sedikit pesan kembali lagi kalau misalkan bunda-bunda atau kakak-kakak yang entah mendapatkan pesan apapun itu dan ada dari kampusnya, mungkin dari dosen atau dari pihak institusi di luar atau misalkan dari lembaga, ya tolong diingat aja gimana usahanya bunda-bunda sama kakak-kakak yang Valdi tahu juga mungkin bunda-bunda sama kakak-kakak nih yang suka apa ya yang masih sambilan bekerja mungkin ya atau misalkan yang sambil di PMB di rumah sakit dan lain-lain karena nggak ada waktu lagi kalau misalkan mau mempersiapkan uji kompetensi itu kalau nggak dari sekarang karena sudah disibukkan juga dengan pekerjaan yang ada belum lagi nanti yang menulis laporan tugas akhir atau misalkan yang lain-lain karena persiapannya itu nggak banyak ya sekitar 1 sampai 2 bulan lah. Jadi ingat gimana susahnya dari dulu mungkin yang dari D3 atau dari S1 ya kan nyari kampus susahnya gimana atau misalkan yang sampai sekarang bisa lanjut profesi pun dengan peraturan yang exit exam yang sekarang kalau nggak ada STR profesi itu nggak bisa buat PMB. Itu menurut informasi yang Valdi tahu.
Karena sayang-sayang dari kakak-kakak atau teman-teman yang mungkin punya keinginan buka praktik mandiri bidan sendiri. Kalau nggak ada STR tersebut itu juga sayang-sayang ya, karena nggak bisa. Jadi apapun yang disampaikan, tolong diambil positifnya, dibuang negatifnya. Semoga juga yang tadi sudah disampaikan sama Bu Vicky atau Valdi, perwakilan dari tim MCU juga bisa bermanfaat untuk kakak-kakak sama bunda-bunda. Mungkin itu, mohon izin kakak-kakak bunda-bunda, sekali lagi mohon maaf kalau Valdi ada salah kata dan kurangnya. Valdi izin pamit, sampai bertemu nanti di bimbingan di hari Senin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Mas Adi, izin Mas Adi bentar. Oh iya, Ketinggalan Ibu. ketinggalan Silakan. link absennya. Oh iya, ini ya di kolom chat Valdi Iya, berikan lagi. iya, terima kasih. Bisa dicek di kolom chat. Baik, itu mudah-mudahan teman-teman. Terima kasih. Valdi izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Valdi. Oke, sama-sama. Oh, ada link absensinya ya, Bu. Link absen nggak ada ya? Untuk link absensi sudah masuk dikirimkan di kolom chat. Untuk teman-teman yang belum melakukan absensi, untuk link absensi itu namanya itu presensi. Itu boleh di-copy dulu linknya, nanti disimpan di WhatsApp-nya, nanti bisa absen melalui link tersebut ya. Boleh disimpan dulu atau di-copy dulu linknya, karena linknya hanya bisa diberikan di Zoom aja ya. Boleh tolong disimpan dulu atau di-screenshot dulu. Nah, itu sudah dikirimkan kembali oleh Mas Valdi. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin konsultasi terkait bimbel ataupun bertanya-tanya tadi nggak sempat tanya, itu boleh menghubungi Mas Luki. Nanti teman-teman pasti akan saya jawab. Nanti tapi dari WA yang paling bawah ya, karena kebetulan chat Mas Luki dan Mas Waldi dan admin lainnya itu cukup banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mengechat paling bawah, jangan ditiban lagi, takutnya nanti tertimbun jadi naik ke atas lagi, jadi pindah urutan seperti itu. Jadi cukup sekali chat aja. Nanti Mas Luki balas dari paling bawah. Boleh disimpan dulu ya link absensinya. Izin Mas, nanya kalau sudah semua boleh keluar dari Zoom ya Mas? Saya sudah daftar, sudah kirim bukti screenshot juga untuk bimbel. Iya, sudah boleh. Untuk bunda-bunda dan rekan-rekan dan bestie-bestie semua apabila sudah mengisi link Zoom, maksudnya mengisi link absensi, sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom, boleh lanjutkan aktivitasnya, yang mau malam minggu, yang mau quality time bersama keluarga juga boleh. Silakan teman-teman yang sudah mengisi presensi sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya di webinar ataupun di kelas bimbel MCU di bulan Mei.
Ada dong berak kalau iseng. Benar itu.